Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Siwak. Siwak ini dalam bahasa Arab berarti menggosok. Sedangkan menurut arti syar'i, menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu benda yang kasar yang bisa menghilangkan kotoran gigi dan sisa makanan dan juga menghilangkan bau mulut. Siwak merupakan salah satu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita melakukannya akan mendapatkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam suatu riwayat disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raqatani bisiwakin khairum min sab'ina raqatan bihari siwak. 2 rakaat salat yang dilaksanakan dengan memakai siwak maka lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Masya Allah, subhanallah. Berarti banyak sekali melipatkan ganda pahala orang yang kalau melakukan ibadah, di situ ada kesunahan di dalamnya. Nah, salah satu sunnah, yaitu sebelum sholat, yaitu adalah memakai siwak. Hadis riwayat Abu Naim dan Ad-Daruqutni. Dalam riwayat hadis pun, Rasulullah SAW menekankan pentingnya pakai siwak. Disebutkan, qala Rasulullah SAW, laula an asukka ala ummati la amaratuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Jika aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka memakai siwak setiap kali akan melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Sehingga ini merupakan satu kemurahan dari Nabi besar Muhammad SAW. Bisa hampir-hampir saja syariat siwak ini diwajibkan. Tapi karena kanjeng Nabi takut memberatkan umatku, sehingga memakai siwak tersebut dalam beberapa hal menjadi disunahkan. Berarti di sini Rasulullah SAW mengerti betapa banyaknya keutamaan orang yang memakai siwak, sehingga kalau tidak memberatkan mesti diperintah setiap kali akan melakukan sholat. Sehingga dalam hal apa saja sih kita memakai siwak, maka disebutkan kita ini memakai siwak ketika akan berwudu, ketika akan sholat, lalu ketika akan membaca Al-Quran, ketika membaca hadis dari Nabi besar Muhammad SAW, ketika akan membaca kitab-kitab ilmu agama, ketika bau mulut berubah, seperti contohnya kita bangun tidur, maka sebelum doa, maka kita bersiwak, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika akan mau tidur, ketika bangun tidur, dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti itulah. Banyak hal sekali kesunahan siwak yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari seperti itu. Nah, ada satu keutamaan siwak yang begitu besar yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika maut akan menjemput. Di mana salah satu keutamaan siwak yaitu adalah akan mempermudah jalannya ruh ketika sakarat. Dan juga orang yang bersiwak tersebut akan mengingatkan kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakarat. Di mana kalau ini kita lakukan, ingat, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja ucapan yang terakhirnya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan di lapangan memang kita jarang melihat daripada kejadian orang yang sakarat mengucapkan dengan jelas la ilaha illallah seperti itu. Tetapi ternyata orang yang memakai siwak dalam keadaan sakarat, yang pastinya mesti dia tidak mampu atau disiwakkan oleh orang yang masih sehat, itu justru akan mengingatkan dia, mempermudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini terjadi pada Rasulullah SAW saat detik-detik akhir meninggalkan dunia yang fana, maka ditemani oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana ada adiknya Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Abdurrahman, yang datang ketika kanjeng Nabi sakarat. Yaitu Rasulullah SAW melihat adiknya Siti Aisyah yaitu membawa siwak, sehingga Rasulullah SAW memandang dan Siti Aisyah mengerti kalau Rasulullah SAW ingin bersiwak dalam keadaan akhir-akhir hidupnya, sehingga Siti Aisyah mengatakan, apakah engkau ingin pakai siwak? Lalu karena lemas, Rasulullah SAW mengangguk dan diambillah siwak dari adiknya Siti Aisyah dan disiwakan oleh Rasulullah SAW. Coba lihat. Ini dalam keadaan terakhir Rasulullah menyontohkan kepada kita, yaitu untuk bersiwak sebelum ajal tiba. Di mana keutamaannya tersebut apa? Bisa mengingatkan kita dan juga mudah untuk mengucapkan la ilaha
illallah. Ini adalah sesuatu yang harus kita cita-citakan. Yaitu sebelum kita meninggal dunia. Kalimat akhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Dan ini ternyata bisa dibantu yaitu dengan memakai siwak saat sakaratul maut. Sehingga penggunaan siwak jangan sekali-kali diremehkan. Ini mendapatkan pahala yang begitu banyak dan ternyata bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dalam satu kisah, ada ulama yang mengerti sekali pahala bersiwak, yaitu satu ulama besar, yaitu Asy-Syibli. Beliau biasa sebelum sholat mesti pakai siwak. Satu saat beliau lupa, tidak bawa siwak. Ternyata begitu mau didirikan sholat, lalu beliau mencari ada seorang laki-laki membawa siwak, lalu beliau mengatakan, aku beli siwak tersebut. Lalu laki tersebut tahu kalau ini ulama ini pasti dia ini tidak mungkin tidak pernah meninggalkan sunnah, tidak pernah meninggalkan sunnah yaitu siwak sebelum sholat. Lalu orang tersebut mengambil kesempatan, aku akan jual siwakku ini dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 keping emas. Ya mungkin harganya sekarang sekitar 1 ekor kambing. Di mana harga 1 siwak ini kan kalau kita beli di negara asalnya mungkin cuma Rp3.000. Bayangkan, dengan harga 1 keping emas, tapi tetap dibeli. Lalu orang-orang mengatakan itu perbuatan yang mubazir, pemboros. Lalu apa jawaban Asy-Syibli? Bersiwak adalah sunnah. Dan Nabi kita telah memerintahkan untuk bersiwak. Karena Nabi kita bersabda, seandainya aku tidak takut kelak akan memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan atas mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Perhatikan. Dan satu sholat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 sholat tanpa bersiwak. Sehingga 1 dinar buat aku itu adalah kecil dibandingkan dengan pahala yang didapatkan. Coba lihat. Ini benar-benar orang yang tahu tentang akhirat ini lebih utama daripada sekedar dunia. Maka dari itu mari kita ambil ibrah hal ini menjadi pelajaran buat kita. Selalu kita ini berusaha selalu semaksimal mungkin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Salah satu di antaranya adalah membiasakan diri untuk bersiwak. Sehingga kita mendapatkan tambahan pahala yang banyak. Dan akhir hidup kita bisa husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.